Gue nggak butuh duit loan. 200 juta. 200 juta itu berapa kali live sih? Guys, dari kemarin itu ada satu pertanyaanku dari kasusnya Sarwendong ini. Sudah pisah saja, nafkah anak 200 juta. Kira-kira waktu belum pisah, waktu masih jadi istri sah, itu berapa kira-kira nafkahnya? Aduh, Sarwendong. Saya kalau punya suami model-model Ruben Onsu, walaupun ia gelagat. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel reaksi yang akan membahas dan mengomentari berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita kembali membahas polemik Ruben Onsu dan Sarwendah yang ternyata belum juga selesai. Persoalannya bukan cuma soal perceraian, tapi sudah melebar ke masalah nafkah anak 200 juta rupiah per bulan, akses Ruben untuk bertemu anak-anaknya, sampai dugaan intimidasi dan langkah hukum yang kembali ditempuh Ruben. Yang menarik, dalam narasi kali ini muncul pertanyaan besar. Kenapa persoalan nafkah sampai ingin diaudit, sementara di sisi lain Ruben disebut masih kesulitan bertemu anak-anaknya? Bahkan ada pihak yang mempertanyakan mengapa waktu 3 hari bersama anak saja menjadi persoalan yang begitu panjang. Belum lagi muncul tudingan mengenai pesan-pesan yang disebut sebagai intimidasi, mulai dari persoalan lelang, debt collector, sampai tudingan perselingkuhan. Nah, kalau semua persoalan ini benar-benar dikumpulkan menjadi satu, sebenarnya apa yang sedang terjadi di antara Ruben dan Sarwendah? Dan apakah masalah ini memang sesederhana persoalan nafkah anak? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Itu agak-agak Melayu, agak-agak kemayu, enggak apa-apa. Yang penting besar tanggung jawabnya daripada besar anunya, maksudnya besar badannya, besar ototnya, tapi enggak bertanggung jawab. Kalau saya dapat suami model Ruben Onsu begitu, guys, dia mau pergi mancing, saya gali tanah cari cacing, saya cari cacing, betul. Ditipu rekan bisnis 5M, anteng, ikhlasin, baru 1. Katanya 7 orang, kalikan aja berapa M tuh ketipu. Ditipu karyawan 200 juta, adem juga. Giliran masalah anak, nafkahnya mau diaudit. Nggak ikhlas, yang dikasih itu nggak ikhlas ke anak. Nggak takut tuh nanti kalau anak mendengar dan melihat pengakuan dari pihak ayahnya mau mengaudit. Atau jangan-jangan ini menurut saya ya, prasangka saya. Karena kan di dalam hak asuh anak itu, SW mengajukan gugatan nafkah. Karena takut nggak kebayar tuntutan itu, jadi makanya diaudit. Jadi kalau lebihnya itulah yang akan digantikan ke tuntutannya si SW. Itu menurut saya ya. Nggak tahu menurut kalian gimana? Yang jelas ini udah gak masuk akal. Apa yang udah dikasih ke anak udah berubah jadi darah daging loh. Diungkit kembali itu kayak mana? Saya mendengar Cici SW bilang katanya 11 tahun menikah dengan Koer menderita ya. Maaf nih ya Cici SW, saya pengen tahu yang menderitanya yang seperti apa ya Cici SW ya. Karena saya lihat dari mulai perkawinan kalian itu kayaknya baik-baik aja gitu ya. Menikah di Bali dan juga Cici SW bisa melahirkan 2 kali di Singapura. Itu kan biayanya besar juga loh Cici SW melahirkan di Singapura ya kan. Dan juga saya melihat bagaimana Koer membelikan kendaraan untuk orang tua Cici SW ya, dan juga membawa satu keluarga sering jalan-jalan, dan juga kalau kita lihat di rumahnya yang baru itu ada andilnya juga Koer ya, sampai membelikan kompor yang 1 miliar loh ya kan, hanya untuk kompor ya, hanya untuk masakan yang biasa aja ya, 1M ya kan gitu. Dan udah itu kalau kita melihat wardrobe tasnya Cici SW, tas-tas branded semua loh, begitupun sepatunya sepatu branded semua ya. Itu kan berarti Koer sangat memperhatikan Cici SW loh ya. Apapun kebutuhan Cici SW dipenuhi oleh Koer ya. Jadi yang membuat menderitanya dalam segi apa ya Cici SW ya? Maaf nih kalau saya jadi usil ya, karena saya berpikirnya waduh, yang segitu aja kehidupannya dibilang menderita gitu. Bagaimana di kalangan orang yang hidupnya pas-pasan gitu ya Cici SW ya. Ya menurut saya sih harusnya sih bersyukur ya Cici SW ya. Kamu mengalami kehidupan yang luar biasa ya. Belum tentu banyak bisa yang hidupnya seperti Cici SW loh, menikmati hasil dari suaminya yang sangat luar biasa ya. Jadi menurut saya
itu sih bukan penderitaan ya. Menurut saya begitu ya Cici SW ya. Sorry nih kalau saya salah ngomong, karena saya selalu melihatnya yang fine-fine aja ya. Nggak tahu deh kalau di balik kalian dari video-video kalian ya, di balik medsos kalian saya juga nggak tahu sih ya. Tapi saya melihatnya Koer begitu perhatian dengan Cici SW dan anak-anaknya. Halo, saya Syirah Jibing. Saya melihat sebuah fenomena aneh, di mana ada seseorang yang manipulatif, yang menyebarkan fitnah, menyebarkan tuduhan, dan masyarakat kemudian percaya. Tanpa menanyakan bukti kepada orang yang menyebarkan narasi atau tuduhan ini, mereka malah menyerang pihak yang dituduh. Misalnya nih, dari kasus yang lagi heboh, si S menuduh si R terlibat pinjol sampai puluhan M. Bahkan dia mengaku sampai didatangi oleh debt collector. Publik otomatis ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, yang percaya ini malah minta si R untuk klarifikasi. Harus membuktikan kalau dia tidak terlibat pinjol. Kan kebalik, harusnya mereka bertanya kepada si S yang melontarkan omongan itu, yang melontarkan tuduhan itu. Mana buktinya? Kau punya bukti kalau si R terlibat pinjol? Mana buktinya? Mana buktinya kalau ada debt collector datang lagi ke kamu? Mungkin ada foto, ada rekaman suara, ada rekaman video, apapun itu. Tapi, nol bukti. Bagi yang belum pernah tahu tentang prosedur di kepolisian, saya pernah punya pengalaman pribadi, saya melaporkan mantan suami saya atas tuduhan KDRT. Sebelum mantan suami saya diperiksa, saya dulu yang diperiksa, pelapor dulu yang diperiksa. Saya di BAP, ditanya kejadiannya kapan, tanggal berapa, jam berapa, di mana, kejadiannya seperti apa secara terinci. Terus saya di visum, dilihat bener enggak yang saya omongkan itu sesuai enggak dengan visum. Saya bilang dipukul di sini, bener enggak di sini ada memar. Saya bilang dipukul di sini, apa bener di sini ada memar. Terus memarnya tuh cocok enggak dengan yang saya ceritakan, pukulannya saya ceritakan, dipukul dengan benda tumpul, dipukul dengan tangan. Terus bukti video juga, bukti video tuh handphone saya sampai disita waktu itu diamankan oleh pihak Polres Tabas untuk diperiksa keasliannya. Seteliti dan seribet itu mereka memeriksa orang yang menuduh. Setelah mereka melihat bahwa tuduhan ini oke, mereka merasa ini tuduhan ini terbukti, baru mereka memanggil tersangka untuk diperiksa. Jadi yang diperiksa tuh yang nuduh duluan. Bisa enggak membuktikan tuduhannya ini? Baru yang dituduh diperiksa, bukan kebalik. Sebenarnya kita tuh bingung banget gak sih guys sama masalahnya si Endah dan Ruben ini. Kok kayaknya dari kemarin tuh nggak kelar-kelar, dan masalahnya itu malah tambah melebar kemana-mana sampai menyangkut pautkan ke masa lalu mereka yang udah selesai. Dan yang jadi pertanyaan aku, setelah huru hara ini semua, emang si Ruben tetap nggak dikasih tuh jatahnya 3 hari dia bersama anaknya? Kan yang jadi pertanyaan itu kenapa gitu ya kan? Kenapa anaknya kok nggak dikasih ketemu sama bapaknya? Padahal kan sebenarnya urusannya sesimpel itu. Yang diminta Ruben juga cuman kumpul sama anaknya 3 hari dalam seminggu itu aja. Kan kita jadi kayak curiga gitu ya, kenapa sih kok kayaknya si Endah ini ketakutan banget kalau anaknya itu sampai kumpul sama bapaknya? Apa ada sesuatu yang disembunyiin, atau ada sesuatu yang ditauin sama anaknya, mungkin nanti takut dibocorin ke ayahnya, atau apa gitu loh. Kita kan juga jadi bertanya-tanya, jadi pikiran kita tuh jadi liar gitu loh. Dan menurut aku kemarin bener banget itu pernyataan KPAI kalau pengen nemuin anaknya si Endah ya kan. Ya kita tanya aja, toh mereka juga sudah besar, sudah bisa diajak komunikasi, sehat secara mental, secara fisik. Dan kalau sampai KPAI turun tangan minta surat untuk ketemu sama anak-anaknya dan si Endah ini tidak memperbolehkan, kayaknya ya bakalan jadi tambah panjang lagi masalah ini, tambah besar lagi masalah ini. Kenapa gitu ya kan? Ya udah sih, kasih aja ketemu gitu. Ya seperti yang aku bilang-bilang kayak kemarin-kemarin, 3 hari kasih ke bapaknya, lu bisa leha-leha, lu bisa mesra-mesraan sama si CEO lu itu. 200 juta juga lancar. Di era zaman begini 200 juta mah gede banget itu. Coba sekarang lu live 30 menit, dapat nggak 200 juta? Aku yakin sih enggak kalau sekarang ini ya. Kalau saya pribadi melihat persoalan Ruben Onsu dan Sarwendah ini, jujur saya merasa masalahnya sudah terlalu melebar.
Awalnya kita mungkin hanya melihat ini sebagai persoalan rumah tangga antara dua orang yang sudah berpisah. Tetapi semakin lama, yang muncul justru semakin banyak lapisan persoalan. Ada nafkah anak, ada persoalan komunikasi, ada masalah pertemuan dengan anak, ada dugaan intimidasi, ada tudingan-tudingan dari berbagai pihak, bahkan sekarang muncul pembicaraan mengenai audit. Buat saya, ketika persoalan rumah tangga sudah masuk ke wilayah seperti ini, yang paling kasihan sebenarnya bukan hanya Ruben atau Sarwendah, tetapi anak-anak mereka. Saya tidak berada di posisi mereka. Saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mereka ketika masih bersama. Karena itu, saya tidak mau merasa paling tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita sebagai penonton hanya melihat potongan-potongan informasi yang muncul ke publik. Tetapi justru karena itulah, saya merasa kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu pernyataan, kemudian langsung menganggap pihak lain pasti bersalah. Yang menurut saya cukup mengganjal adalah persoalan pertemuan Ruben dengan anak-anaknya. Dalam narasi yang kita dengarkan, ada pertanyaan mengenai kenapa Ruben disebut hanya meminta waktu 3 hari bersama anak-anaknya, tetapi persoalan tersebut tetap menjadi polemik. Menurut saya, kalau memang tidak ada persoalan yang membahayakan anak, seharusnya komunikasi mengenai hak seorang ayah untuk bertemu bisa dicari jalan keluarnya dengan kepala dingin. Apalagi anak-anak bukan barang yang bisa diperebutkan. Mereka punya perasaan, mereka punya ikatan dengan kedua orang tuanya, dan mereka juga berhak mendapatkan kasih sayang dari ayah maupun ibunya. Tetapi saya juga tidak mau kemudian menyimpulkan bahwa Sarwendah pasti sengaja menghalangi Ruben tanpa alasan. Kita tidak tahu apa yang menjadi pertimbangannya. Bisa saja ada persoalan tertentu yang tidak diketahui publik. Bisa juga ada komunikasi yang tidak pernah kita lihat. Jadi menurut saya, justru pihak-pihak yang terlibat harus menjelaskan persoalan ini secara jelas melalui jalur yang tepat, bukan membiarkan publik terus menerka-nerka. Begitu juga dengan masalah nafkah 200 juta rupiah per bulan. Dalam narasi disebutkan bahwa pembayaran nafkah tersebut mengalami persoalan, dan Ruben kemudian mengambil langkah hukum. Kalau memang ada kewajiban nafkah yang sudah disepakati atau ditetapkan secara hukum, menurut saya tentu harus ada kejelasan. Berapa yang sudah dibayarkan? Berapa yang belum? Apa alasan penghentiannya? Dan yang paling penting, bagaimana kebutuhan anak tetap terpenuhi? Karena pada akhirnya, uang tersebut bukan sekedar angka 200 juta rupiah. Itu berkaitan dengan kebutuhan anak. Namun saya juga agak kurang setuju kalau persoalan nafkah kemudian berubah menjadi semacam ajang untuk saling membuktikan siapa yang paling banyak berkorban. Menurut saya, ketika orang tua sudah berpisah, ukuran tanggung jawab bukan lagi siapa yang menang atau kalah. Yang harus difikirkan adalah bagaimana anak tetap mendapatkan kehidupan yang layak, tanpa harus terseret ke dalam konflik orang tuanya. Kemudian soal audit. Ini juga menurut saya menjadi bagian yang sangat menarik. Di dalam narasi, ada pihak yang mempertanyakan kenapa pemberian kepada anak sampai ingin diaudit. Kalau memang audit tersebut dilakukan untuk mengetahui secara transparan penggunaan dana atau memastikan kewajiban nafkah berjalan dengan benar, saya pribadi bisa memahami kenapa seseorang ingin mendapatkan kejelasan. Tetapi kalau audit tersebut kemudian dijadikan alat untuk saling menyerang atau mengungkit semua pemberian di masa lalu, menurut saya justru masalahnya akan semakin panjang. Saya pribadi berpikir, setelah perceraian, seseorang seharusnya tidak terus-menerus mengatakan, saya sudah memberikan ini, saya sudah membayar itu, saya sudah membelikan ini. Karena kalau semua kebaikan di masa lalu kemudian dihitung kembali sebagai senjata dalam konflik, hubungan kedua orang tersebut tidak akan pernah benar-benar selesai. Apalagi ketika yang dibicarakan adalah anak. Anak seharusnya tidak merasa bahwa dirinya menjadi alasan orang tuanya saling menghitung pengeluaran. Saya juga memperhatikan bagian ketika muncul pembahasan mengenai kehidupan Ruben dan Sarwendah selama menikah. Ada pihak yang mempertanyakan pernyataan mengenai penderitaan dalam rumah tangga karena dari luar terlihat banyak fasilitas dan perhatian yang diberikan. Menurut saya ini bagian yang harus kita pisahkan. Kehidupan yang terlihat nyaman secara finansial tidak otomatis berarti seseorang tidak pernah mengalami masalah dalam rumah tangga.
Orang dari luar tidak mungkin mengetahui seluruh dinamika sebuah pernikahan hanya berdasarkan foto, kendaraan, rumah, liburan atau barang-barang yang terlihat di media sosial. Jadi kalau ada seseorang mengatakan pernah menderita dalam sebuah hubungan, saya rasa kita tidak bisa langsung membantah hanya karena dari luar kehidupannya terlihat baik-baik saja. Begitu juga sebaliknya, kita tidak bisa langsung percaya begitu saja tanpa mengetahui konteksnya. Kita hanya bisa mengatakan bahwa pengalaman tersebut perlu dibuktikan dan dijelaskan jika memang berkaitan dengan persoalan hukum. Kemudian ada juga pembahasan mengenai dugaan intimidasi melalui pesan WhatsApp, termasuk persoalan lelang, debt collector, dan tudingan perselingkuhan. Nah, menurut saya, kalau memang benar ada pesan yang sifatnya mengancam atau mengintimidasi, seharusnya bukti komunikasinya disimpan dan diproses melalui jalur hukum. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi perang pernyataan di media. Karena ketika masing-masing pihak terus mengeluarkan versi mereka sendiri, publik akhirnya berubah menjadi hakim. Padahal publik tidak memiliki seluruh bukti. Kita hanya menerima cerita dari pihak A, kemudian cerita dari pihak B. Setelah itu netizen memilih kubu masing-masing. Menurut saya ini justru yang berbahaya. Saya pribadi lebih menghargai kalau semua pihak berani membawa persoalan ini ke jalur yang jelas. Kalau memang ada masalah nafkah, selesaikan secara hukum. Kalau ada masalah hak asuh, selesaikan melalui pengadilan. Kalau ada persoalan mengenai akses bertemu anak, cari keputusan yang paling mengutamakan kepentingan anak. Kalau ada dugaan intimidasi, tunjukkan bukti dan proses sesuai aturan. Jangan sampai anak-anak mereka nantinya tumbuh dengan melihat orang tuanya terus bertengkar di ruang publik. Karena uang bisa dihitung, aset bisa dihitung, kewajiban bisa dihitung. Tetapi dampak psikologis yang diterima seorang anak akibat konflik panjang orang tua tidak semudah itu dihitung. Dan menurut saya inilah inti persoalannya. Kita sebagai penonton jangan terlalu sibuk mencari siapa yang paling jahat. Saya justru ingin melihat siapa yang paling dewasa dalam menyelesaikan masalah ini. Karena setelah perceraian, menjadi mantan suami dan mantan istri mungkin sudah selesai secara status. Tetapi menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak mereka tidak akan pernah berhenti. Kalau memang Ruben merasa kesulitan bertemu anak, saya berharap ada jalan keluar yang jelas. Kalau memang Sarwendah mempunyai alasan tertentu untuk membatasi pertemuan tersebut, saya berharap alasan itu juga bisa dijelaskan melalui mekanisme yang tepat. Dan kalau memang persoalan nafkah menjadi masalah, saya berharap semuanya dibuat transparan, supaya tidak ada lagi ruang untuk saling menuduh. Pada akhirnya, saya melihat kasus ini sebagai pengingat bahwa perceraian tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab. Justru setelah perceraian, tanggung jawab sebagai orang tua harus semakin jelas. Jangan sampai ego dua orang dewasa membuat anak-anak mereka ikut menanggung akibatnya. Itu pendapat saya pribadi setelah melihat keseluruhan narasi dalam video ini. Saya tentu bisa saja salah, dan mungkin ada fakta lain yang belum kita ketahui. Karena itu, saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah persoalan Ruben dan Sarwendah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih baik, atau memang sudah harus sepenuhnya diserahkan kepada jalur hukum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga berikan like kalau kalian menikmati pembahasan di Analisis Sengit, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video reaksi serta analisis berikutnya. Kita akan terus membahas berbagai isu yang sedang ramai dengan sudut pandang kita sendiri, tetapi tetap mencoba melihat persoalannya secara lebih luas.